Khair kami kontak dan beliau bersedia untuk datang. Mungkin bagi yang ikuti perkembangan media tidak asing melihat wajahnya. Ya, beliau seorang pendekar silat gitu ya. Yang kemudian juga sekarang lagi aktif di media untuk membahas atau menepis banyak khurafat-khurafat dan kemudian coba menegakkan kebenaran dengan cuplikan-cuplikan atau data lapangan sehingga akhirnya lebih membuat inspirasi kepada masyarakat kaum muslimin mengetahui mana hak dan mana yang batil. Dan alhamdulillah beliau bisa hadir pada hari ini. Kita persilahkan saja beliau memperkenalkan diri. Fadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Pras, seorang pesilat berasal dari Jawa Timur, Jember tepatnya. Merantau di Jakarta sudah hampir 8 tahun, Ustaz. Sampai di Jakarta pernah saya tidur di jalanan selama sebulan karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya saya mencoba untuk menggunakan keahlian saya bela diri untuk mencari pekerjaan, yaitu mencari sanggar-sanggar seni, dan akhirnya masuk ke salah satu sanggar Ananda tepatnya, dan saya bekerja di situ. Menggali ilmu film, ikut film, memproses syuting-syuting kayak gitu, dan membuat saya semakin jauh dengan agama. Menggunakan ilmu bela diri tapi semakin jauh dengan agama, entertain. 2 tahun saya bekerja di situ dan akhirnya saya memilih untuk fokus ke silat saja, ngajar silat, mempromosikan silat melalui YouTube. Mungkin yang sudah kenal saya dari tahun 2019 ya, pertama saya bikin YouTube itu silat, bikin film action yang seru, yang keren, sehingga banyak orang tertarik, Ustaz. Di situ saya cepat menaikkan subscriber YouTube saya, dan saya bisa mempromosikan silat saya kemana-mana dan buka cabang di mana-mana. Dan dari situlah saya bisa berkembang dan keluar dari dunia entertain itu. Sampai akhirnya mungkin teman-teman tahu cerita orang-orang yang mengobok-obok syariat kita. Saya tergerak di situ, Ustaz, untuk melawan khurafat-khurafat, ilmu mistik, dukun dan lain sebagainya. Karena memang pada basicnya saya adalah seorang pesilat dan saya mencari kebenaran bagaimana untuk mengembangkan silat ini dengan hawa murni. Kan kita tahu kalau di negeri kita ini banyak sekali perguruan atau orang yang mengaku pesilat tapi dia lebih ke kanuragan, tenaga dalam, pukulan jarak jauh, mental-mental, kebal, jimat, susuk dan lain sebagainya. Dan saya anti kepada itu semua. Mau ikut ini, mau ikut itu. Akhirnya saya memilih untuk mendirikan perguruan sendiri. Setelah saya mendirikan perguruan itu, baru saya menemukan jalan, oh begini cara untuk melawan khurafat gitu. Akhirnya saya mencoba untuk membantah. Awalnya meskipun saya belum punya ilmu, saya masih berhujah kepada orang-orang. Kalau tidak salah dulu saya pernah berhujah dengan videonya Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, perihal ilmu laduni. Ya, saya diminta oleh pesilat-pesilat lain untuk memberikan tanggapan terhadap ilmu laduni. Orang mau mukul jadi batu gitu. Nah, ini kan halu. Kalau menurut saya itu halu. Akhirnya saya nyari nih, siapa Ustadz yang pernah membahas ilmu laduni. Akhirnya saya menemukan video Ustadz Yazid Jawas. Saya menggunakan video itu. Di video itu saya mendapatkan tuduhan pertama, Wahabi. Heri Pras Wahabi, Heri Pras Wahabi. Apa Wahabi? Saya nyari tahu. Saya nyari tahu apa itu Wahabi. Oh ternyata ini ada Ustadz Khalid, ada Ustadz Syafiq dan bos. Itu masuk daftar list hitam saya ya. Beliau masuk daftar hitam saya yang tidak mau saya dengar dulunya. Karena takut dibilang Wahabi, takut saya. Tunggu dulu Mas Heri. Kalau udah masuk ke Wahabi nanti panjang. Sepertinya masih butuh antum dikenal lebih jauh sama ikhwah. Tadi kan sudah tahu namanya Mas Heri, asalnya dari Jawa Timur ya. Umur berapa antum sekarang ini? 32 Ustaz. 32. Sudah berumah tangga? Udah. Alhamdulillah. Ada anak? Anak 1. 1. Alhamdulillah. Baik, mungkin yang perlu kita tahu mungkin. Antum kan pesilat ya? Iya. Apa yang mendorong antum mau belajar bela diri awalnya? Dan mulai umur berapa? Dari umur 7 tahun. 7 tahun. Dari umur 7 tahun sudah saya melihat paman saya, kakak saya, orang tua saya, orang-orang di sekitar saya itu
belajar bela diri Ustaz. Jadi saya tiap malam ngelihat mereka, oh nari-nari, gitu. Nari-nari. Hanya nonton. Habis itu saya dipanggil sama paman. Pras, ayo lah ikut latihan. Saya datang. Saya nyoba ikut. Sakit semua badan. Pertama latihan sakit semua. Habis itu saya mencoba latihan-latihan tapi belum ketemu jiwanya Ustaz. Berarti ini awalnya ajakan paman. Ajakan paman. Jadi bukan keinginan. Bukan. Oke, terus? Nah, setelah saya beranjak remaja, kelas 1 SMP kalau tidak salah, saya sering dibully. Dibully oleh kawan-kawan ya karena kecil, kurus begini gitu, kayak banci katanya. Ya udah, saya sendirian. Karena jiwa itu masih panas ya, sering belajar bela diri tapi main-main gitu. Saya berusaha serius. Tiap malam paman saya ajak latihan. Tiap malam saya dipukul sini, ditampar, dibanting. Oh gitu rasanya ya. Tapi setelah merasakan sakit itu, percaya diri tuh meningkat gitu. Jadi dibully orang tuh senyum, ketawa gitu. Oh berarti menurut antum konsepnya supaya percaya diri dibully dulu. Dibully dulu gitu ya. Berarti antum harus siap dibully tuh. Jadi ketika sering merasakan sakitnya dipukul gitu kan. Oleh paman saya kan galak dia kan. Keker badannya dia. Ketika dibentak gitu. Dipukul. Disuruh kuda-kuda. Ditendang gitu. Ditendang paha. Dipukul sini gitu. Sampai merah-merah. Ternyata enak gitu. Ternyata enak. Akhirnya ketagihan di situ, percaya diri meningkat, jadi bulian-bulian sudah minim karena langsung. Karena mereka tahu antum sudah belajar silat atau antum sudah praktekin ke teman-teman? Praktekin. Oh praktekin. Jadi pernah mukul orang juga? Tendang. Aduh, itu pengalaman masa lalu ya. Pertama saya kenal bela diri. Ya memang semua anak-anak ketika masih kecil, ketika dia kenal bela diri, gak langsung suka Ustaz. Tapi ketika mental dia sudah kebentuk, pernah dibully orang, pernah di posisi rendah gitu kan, direndahin orang gini-gini, dia akan muncul sendiri di sininya. Ya seperti saya gitu. Tapi kalau orang atau anak-anak yang mentalnya tidak sekuat itu, ketika masuk bela diri, kena bentakan guru, dipukul, begini gitu, disuruh pernafasan, latih pernafasan, rata-rata mereka itu akan keluar, gak mau lagi. Ini paman yang ngajarin bela diri punya perguruan juga? Enggak, dia tidak mendirikan. Dia hanya meneruskan dari turun-temurun. Ini berarti silat keluarga? Silat keluarga. Yang belajar tuh cuma kerabat-kerabat saja gitu. Oh, berarti ada ilmu khusus itu, ada jurus khusus keluarga gitu? Jurus khusus ada. Baik, antum belajar sampai level apa sampai sekarang buka perguruan sendiri? Kan biasanya itu untuk buat perguruan berarti harus punya sampai pada level tertentu misalnya menguasai. Iya. Di perguruan saya, bukan di perguruan, jadi ilmu bela diri yang paman wariskan kepada saya itu banyak sebenarnya. Karena saya latihan sama beliau tiap malam ya. Latihan bela diri tradisional. Setelah itu saya merasa gini-gini terus latihannya. Akhirnya saya mencoba untuk belajar ke berbagai perguruan. Pernah belajar taekwondo, pernah karate, capoeira, terus muay thai, niru-niru muay thai. Habis itu belajar, ada perguruan silat juga saya masuk di situ. Dan saya keluar juga. Karena memang ada sesuatu yang kurang cocok untuk saya. Apa itu? Kurang cocoknya kenapa? Kurang cocoknya karena berhubungan sama pelanggaran agama atau hanya karena pribadi? Pribadi sebenarnya. Bukan keinginan saya pribadi untuk keluar saja karena latihannya sampai malam begini gitu. Memang kalau saya melihat ada perguruan-perguruan yang mungkin di Indonesia yang lebih mengedepankan ilmu-ilmu dalam gitu kan ya, tenaga dalam gitu ada. Dan saya sama sekali tidak minat dengan hal itu. Kalau di silat keluarga ada pakai gitu nggak? Selama saya belajar belum diajari. Tapi untuk akhir di level terakhir katanya kalau sudah mau disahkan harus begadang semalam, dimandiin pakai kembang itu 7 rupa atau apa. Pokoknya ada ritual-ritualnya. Antum sudah sempat dimandiin? Enggak. Oh, karena gak lulus. Ujian terakhir saya gak lulus. Ya ada bekas di sini nih, sayatan pisau. Jadi latihannya rimba gitu. Pakai celurit yang tajam itu loh. Buat dibacok beneran gitu. Tapi kita harus menunjukkan itu kebal atau tidak gitu. Enggak. Melatih mental. Oh, melatih mental. Kalau kan tradisi Madura itu kan keras. Ada yang mereka menganggap carok itu sebagai tradisi bagi mereka. Kalau bagi saya bukan. Karena yang namanya orang muslim saling menghunuskan pedang, larangannya keras dari Rasulullah. Betul. Jadi carok sama sekali bukan tradisi.
Dan saya dididik seperti itu. Jadi kalau harga diri dijatuhkan ya carok gitu. Berarti sekarang kita masuk ke latihan Pancasilat dari keluarga. Iya. Kemudian belajar dari taekwondo, belajar dari macam-macam ini sampai ke perguruan silat yang lain. Di situ akhirnya disimpulkan lah bahwasanya ada beberapa teknik-teknik yang antum buat, terus antum akhirnya buat perguruan sendiri, begitu? Betul, betul. Jadi Jadi pemicu selain misalnya memang sudah punya keterampilan untuk buka perguruan, ada sesuatu yang lain nggak yang memicu kenapa harus buka perguruan sendiri? dulu saya pernah melihat beberapa perguruan silat ya. Mungkin perguruan silat yang ke kampung gitu ya. Oknum-oknum pesilatnya bukan menjadi pesilat, Ustaz. Tapi seperti dukun. Jual jimat kebal, jual susuk-susuk. Pokoknya mistik lah. Ada yang seperti itu. Susuk ini biasanya korelasinya sama perempuan, laki-laki juga pakai susuk. Oh, banyak. Untuk apa? Susuk emas, ada yang untuk lompatan bertinggi biar pukulannya ada yang kayak gitu. Tapi jangan dicontoh ya. Ya. Nah. Ya sampai saya melihat perguruan silat ini kok jadi seperti dukun gitu. Jadi ada oknum-oknum silat yang seperti itu. Akhirnya ya sudah, saya ingin mendirikan perguruan silat yang menggunakan hawa murni. Hawa murni itu pernafasan diri. Kecepatan pukulan, teknik, ilmu bela diri, self defense, dan beberapa gerakan indah lain. Tahun berapa mulai buka perguruan? 2015. Berarti sekarang sudah 9 tahun. 9 tahun. Tapi resmi saya dirikan tahun 2017. Awalnya cuma ngajar-ngajar dari 2015. Di mana awalnya waktu dibuka? Di kampung. Di mana, Madura? Bukan, di Jember. Oh, di Jember. Di Jember. Jadi pertama buka di situ, akhirnya berkembang. Ya qadarullah saya bisa sampai di Jakarta, dan sampai di Jakarta bertemu sama beberapa murid yang bisa ngurus seperti perizinan apa namanya itu? Apa namanya itu? Untuk peresmian gitu. Agar perguruan saya itu tidak ilegal lah. Ada perlindungan dari hukum dan HAM. Akhirnya dari situ ya sampai sekarang pindah. Jadi pindah dari Jember ke Jakarta pindah. Atau yang di Jember masih ada? Yang di Jember masih ada. Masih ada. Malah sekarang ada di Riau pula. Ada di Riau, ada di Gresik, ada di Jember, di Jabodetabek ada. Antum sendiri standby-nya di mana? Standby Cibubur. Oh, di Cibubur. Berapa total muridnya sekarang? Belum ribuan, mungkin ratusan. Karena selama pandemik, itu kan sebelum pandemik, saya sudah ngajar di beberapa tempat, itu sudah ratusan, Ustaz. Karena pandemi, kita gak punya fasilitas latihan lagi, akhirnya apa, murid-murid saya banyak yang pulang kampung kena PHK dan lain sebagainya, tempat latihan gak boleh ditempati, gak ada tempat. Ya, mulai dari nol lagi. Kita simpulkan dulu, jadi sekarang pembukaan perguruan ini karena sudah belajar banyak teknik bela diri, plus juga karena menemukan beberapa praktisi lapangan. Penyimpangan dari syariat. Penyimpangan gitu ya, iya. Jauh dari agama, sehingga antum buka sendiri. Berarti tempat antum ini gak ada tenaga dalam? Gak ada. Gak bisa loncat tinggi tadi? Enggak. Pakai susuk, gak ada? Tapi kalau diedit video bisa. Baik. Selanjutnya, waktu antum sudah mulai masuk bela diri segala macam, seperti apa antum sendiri kedekatan dengan agama? Jauh. Jauh itu dalam arti kata apa? Jauhnya menjauh, tinggalkan sholat juga atau apa? Atau lalai, intinya lalai, Ustaz. Jadi jauh. Apalagi saya masuk di entertain itu kan ya. Jadi alasannya masuk entertain dulu kenapa? Dan tahun berapa itu? Ekonomi. Jadi merantau ke Jakarta memang untuk kerja, ya dapatnya di entertain. Dapat tawaran kerja di situ, ya udah ikut syuting sebenarnya. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 2 pagi gitu. Jadi punya istirahat cuma 2-3 jam, itu bangun belum sempat sholat subuh kita harus ke lokasi syuting gitu. Pokoknya bablas. Pokoknya seperti itulah. Makanya saya memilih untuk tidak mau lagi. Kalau tawaran film ada. Saya pernah casting ke sana diterima, casting ke sini diterima. Ngajar beberapa artis juga gitu. Ada, tapi saya sudah gak mau ke sana lagi. Karena semakin jauh itu. Semakin kita terjun ke hiburan, semakin kita jauh. Oke, lebih dalam sekarang. Antum setelah entertain, dan antum bilang katakan jauh dari agama, lalai. Apa yang memicu antum sehingga antum coba mau sekarang lebih dekat dengan agama? Oh. Ya. Kenapa dia? Ya. Itu kan awalnya dia ngomong kita di pengajian sini tidak pernah sebut nama ya. jadi ini bukan saya yang suruh. Iya. Jadi pas kasus itu kan saya gencar itu mencari info tentang khurafat. Di Indonesia ini banyak sekali. Nah. Dia kemarin dia dipenjara karena memfitnah Wahabi. Bikin video kontroversi suami istri bisa ganti pasangan gitu. Akhirnya diprotes sama sama MUI, dilaporin ya masuk
penjara, menghina apa namanya itu, memfitnah Wahabi. Gitu. Itu tahun berapa itu? Baru-baru ini, tahun kemarin kayaknya, iya tahun kemarin ya. Berarti baru tahun kemarin antum coba dekatkan diri ke agama gitu? Bukan. Pertanyaannya itu soalnya. Dari tahun 2022 Ustadz. Oh 2000. Kasus kan tahun 2022. Nah di situ saya mulai ngaji itu. Ya 2 tahun ini berarti, kan 2024 sekarang. Tahun 2022 saya mulai mengkaji, nyari informasi mengenai khurafat-khurafat dari berbagai macam ustadz. Gak tahu kenapa yang paling cocok tuh salafi gitu. Nyari dari ustadz fulan, kiai fulan. Yang ketemu kok ustadz salafi semua tuh yang membantah khurafat. Oh cocok. Nah pas ada tudingan Wahabi, saya blacklist gitu. Jadi saya gak mau denger lagi Wahabi, nyari yang lain. Nah tapi tetap hati saya tuh ke salafi, ke Wahabi. Akhirnya nyari Wahabi terus. Diem-diem ya. Saya tuh ngaji salafi itu diem-diem. Jadi orang tuh, oh Harry Plus Wahabi. Enggak. Saya ngomong kayak gitu. Saya masih kaji diem-diem. Mendengar berbagai macam fitnah tentang salafi, tentang Wahabi begini, Wahabi begitu kan. Dengan fitnahan itu saya mencari tahu Ustaz. Artinya sebelumnya antum belum kenal? Belum kenal sama sekali, gak tahu apa Wahabi. Saya cari tahu, saya ikuti kajiannya. Akhirnya saya menemukan kebenaran. Ya, ternyata yang mereka sampaikan itu kalau Allah, kalau Rasul. Semua yang sahih, yang dhaif, yang maudhu nggak dipakai. Nah itu saya setujunya di situ. Akhirnya saya mulai tuh mengkaji, mengumpulkan video-video khurafat. Video-video khurafat saya kumpulkan, saya bahas satu-satu. Berarti sekarang belajarnya ke agama ini karena tadi? Karena Nah, oke. Ya. Setelah tahu dia masalah begitu, antum belajar. Ya. Belajarnya ini untuk menjawab mereka, orang-orang seperti ini, atau memang untuk pribadi? Awalnya untuk membantah mereka. Karena saya pribadi kan kurang ilmu. Jadi saya menggunakan ilmu-ilmu asatid salafi. Oh saya copy, saya taruh di sini, saya keluarkan gitu. Nah, saya pakai semuanya untuk membantah. Terus muncul tuh berbagai macam orang sesat tuh kan. Muncul. Makin banyak saya ngaji. Jadi makin banyak orang sesat nih yang saya bahas, semakin banyak saya ngaji gitu. Jadi gara-gara orang sesat, saya ngaji. Takut saya tersesat juga gitu. Dan akhirnya karena saya muhibbin salah satu habaib ya. Ketika saya menyampaikan materi, saya keras. Keras saya teriak-teriak. Saya ingin nyontoh beliau. Tapi setelah saya nonton video saya, gak bener nih. Gak bener. Saya mencoba dengan cara yang agak lucu. Tapi tetap keras tapi lucu. Itu tahun 2023 sampai akhir. Sampai akhirnya saya sadar itu. Cara-cara seperti ini gak efektif. Bukan kebenaran yang akan mereka tangkap, tapi kebencian. Akhirnya bertemu dengan Ustadz Khalid ya. Saya bertemu dengan beliau ketika saya mulai banyak mengkaji dari Wahabi. Mengkaji Wahabi, akhirnya saya menemukan kebenaran kalau inilah yang benar-benar harus kita pelajari. Jujur, Ustadz Khalid orang yang saya benci dulu. Saya terima. Karena udah biasa dibenci orang. Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, apalagi Ustadz Yazid Jawas. Itu paling saya benci dulu juga. Itu list nomor 1 tuh. Nomor 2 beliau. Ya, itu dulu. Makanya pas Gak dibencinya kenapa? Ya karena suka membid'ahkan. Ya. Suka membid'ahkan ini itu kan ya. Padahal setelah saya mengkaji betul-betul asatid salaf itu mengajak kita untuk beragama dengan cara yang mudah. Itu yang saya lihat. Karena saya pelaku kan. Saya pelaku bid'ah. Saya pelaku ini itu. Ternyata setelah ikut kajian beliau, ya saya menemukan berbagai macam kebenaran bahwa agama itu simple, mudah, gak perlu ribet-ribet, ikuti yang sahih-sahih saja. Akhirnya apa? Semakin saya cinta kepada salafi. Dan qadarullah saya dipertemukan dengan beliau. Itu jujur Ustaz, pertama ketemu antum. Saya mau nangis itu. Ya, saya nahan air mata gini. Nggak takut kan, pesilat kok nangis. Wah. Jadi saya meluk beliau pertama ketemu ya. Ya, begitulah. Tidak ada halangan bagi seorang mukmin kalau memang sesuatu yang menyentuh hati dia yang baik untuk dia meneteskan air mata. Bukan aib.
Nabi SAW menangis gitu kan. Bahkan beliau sujud syukur kadang-kadang kalau menemukan ada satu tokoh masyarakat yang masuk Islam gitu ya. Itu satu poin yang positif saja gitu. Terus selanjutnya gimana? Tunggu bentar. Biar gak kelihatan gitu. Sampai mana tadi? Sampai mana Ustaz? Oh ketemu Ustaz. Nah ketemu Ustaz tuh saya mencurahkan semua unek-unek saya ya. Apa yang saya kemarin pikirkan masalah ini saya ungkapkan ke beliau. Yang ngobrol 1-2 jam gak cukup sebenarnya. Habis itu beliau ngajak saya daurah. Makin dapat banyak ilmu. Ya dari situ kan memang sudah dari tahun 2023 itu saya mulai membuang sikap-sikap keras saya. Ketika saya membantah khurafat, takhayul, itu saya mulai membuang cara-cara keras saya. Saya menggunakan cara yang santun, yang lembut. Kadang saya bercanda. Kadang mungkin dulu Ustadz, sebelum saya ikut kajian-kajian salafi, kalimat maaf ya, bodoh, tolol, ini bang, itu sering keluar dari mulut saya. Tapi ketika saya kenal dakwah salafi, ucapan-ucapan seperti itu tuh seperti terkunci gitu. Seperti jangan. Jadi kadang nyeletuk sontoloyo. Kadang nyeletupnya itu doang. Kalimat bodoh gak keluar lagi. Itu dari tahun 2023 saya terus ikut rutin kajian salafi meskipun dari ini. Di mobil kemana dengerin kajian Ustadz Salafi. Sekarang penggunaan media. Ya. Kenapa antum pilih media? Ya karena semua, ini setiap kepala ini pegang media semua nih Ustadz. Ya. Jadi setiap mereka pegang HP semua. Karena mayoritasnya orang di situ. Ya, jadi semua orang kan pegang media ini. Kadang terus, anak kecil. Untuk membekali diri supaya bisa membantah kalau yang antum anggap itu khurafat atau ada yang keliru. Bagaimana modal antum untuk membekali diri supaya bisa punya dasarnya? Kan itu untuk menjawab orang itu kan butuh argumentasi yang kuat. Betul. Untuk membantah hal itu saya juga di backingi ya. Bukan di backingi sebenarnya, ada beberapa asatid yang dia DM saya awalnya. DM Instagram, mensupport saya ini itu. Awalnya mereka mensupport. Setelah saya komunikasi dengan mereka, itu sekitar tahun 2023 akhir, mereka komunikasi dengan saya. Ya awalnya halus mereka. Menghubungi saya, chat seperti, boleh saya sebut? Ustadz Mufi Tholib. Oh iya. Sama-sama Madura. Beliau kan Madura. Beliau sering tektokan dengan saya. Ya. Ya, ini perlu saya ungkapkan ya. Mungkin beliau nanti nonton ini. Sesama Madura, ketika beliau sering tektokan dengan saya, ternyata beliau itu bukan mensupport saya, tapi menasihati saya. Beliau menasihati saya. Mas Heri kalau ingin menyampaikan kebenaran begini caranya, ini. Di situ saya mulai mendapatkan masukan-masukan ilmu yang banyak dari beliau. Termasuk juga antum dan beberapa asatid lainnya. Ketika saya tidak punya sanggahan ketika ingin membahas suatu khurafat, saya DM beliau. Saya DM, pokoknya saya minta ilmu dari asatid. Dan akhirnya mereka memberikan redaksi. Memberikan ini, begini cara-caranya. Mereka kadang voice note, kadang tengah malam saya minta data, mereka ngirimkan ke saya. Salah satu metode yang antum pakai di media yang saya lihat, sebenarnya itu menarik. Jadi kalau misalnya menyampaikan ini ada kesalahan ini di masyarakat, antum coba mendatangkan data videonya. Ini loh faktanya. Ya. Sehingga bukan cuma kita ngomong. Ini awal muncul ide untuk mendatangkan video mereka sebagai sebuah argumentasi ini, muncul begitu saja atau memang ada masukan dari asatid? Ada masukan juga, ya begitupun juga dengan saya harus ada bukti gitu. Jangan berbicara tanpa bukti. Jadi ketika saya mencari data-data itu, saya juga cari bagaimana sanggahan dalilnya. Saya cari datanya dan asatid itu ngasih redaksi hadis. Apa ayat-ayatnya begini, cara menyampaikan begini. Jadi waktu saya pertama juga lihat media beliau, saya teringat dengan seorang anak muda di Saudi. Masya Allah juga pengikutnya sudah jutaan orang itu. Tapi dia memang khusus untuk membantah Syiah. Cuma dalam bahasa Arab ya. Tapi salah satu metode yang sangat menarik. Dia misalnya di awal cuplikannya mengatakan. Dalam pemahaman orang-orang Syiah itu ada seperti ini dan ini. Kalian percaya nggak sih? Misalnya dia ngomong gitu ya. Coba kita perhatikan. Apa memang betul ada datanya, didatangkan videonya sama dia. Ternyata memang ada mufti-mufti mereka dari Iran, dari Malaysia yang menyampaikan tentang fatwa-fatwa seperti itu. Sehingga memang dengan adanya video seperti ini kan akan lebih menguatkan. Memang itu bukan perkataan si pemateri atau pemilik channel. Tapi memang ini perkataan yang ada di lapangan dan ini makin diangkat ke masyarakat. Apalagi kita sekarang
lagi hobinya nonton yang visual ya, sehingga sangat berpengaruh sekali masalah itu. Metode ini sangat bagus dan pernah saya sampaikan ke teman-teman tim di kantor juga. Yang paling bagus kalau kita pun harus menjawab sesuatu yang sedang tersebar di masyarakat dan memang lagi memblunder dan perlu kita luruskan atau kita berikan pendapat, yang paling bagus kita datangkan cuplikannya dan kemudian kita datangkan juga argumentasi yang lain kayak cuplikan para ulama yang memang membantah itu atau sudah menjelaskan sebelumnya atau rujukan buku kitabnya ini dari halaman begini misalnya, maka itu akan jauh lebih bagus tuh. Nah, itu metode mudah-mudahan insya Allah bisa terus dikembangin. Selain metode, sekarang antum masuk ke media nih, di YouTube ya? Di YouTube. Nih. Antum kembangin ke apa lagi kira-kira? Saya gemes ke Syiah. Ya. Saya ingin membongkar fakta-fakta tentang Syiah insya Allah. Dan saya lagi membentuk beberapa tim kecil ya, untuk mencari informasi-informasi tentang Syiah begini-begininya. Ya itu karena kan kita itu sering dibentur-benturkan dengan fitnah Yahudi, Wahabi, antek Yahudi lah begini-begini gitu. Ya kita tahu sendiri bahwa itu adalah dari bagian fitnah Syiah dari awal. Ya agenda saya memang untuk memberantas takhayul, bid'ah dan khurafat itu. Apalagi yang berkaitan dengan Syiah. Maksud saya di sini metode yang antum gunakan. Misalnya antum kan sering tampil sendiri. Sambil ngobrol sambil datangin video. Ada metode lain yang antum rencana gunakan nggak? Ada. Yaitu metode podcast. Podcast untuk menatakan beberapa atau para asatidah. Antum juga harus datang nanti. Karena antum sudah datang malam ini, nanti kita jawab insya Allah. Masya Allah. Podcast sudah berapa lama berjalan? Podcast sudah seminggu lebih Ustadz. Kita sudah podcast dengan beberapa asatid. Dan itu masih saya keep, masih saya tampilin satu-satu. Karena kenapa ya, masih ada beberapa khurafat yang disebarkan oleh ini. Ya kesebut lagi itu makoli ya. Jadi saya masih bahas, jadi saya masih selipin makoli itu. Makoli katanya. Ya untuk podcastnya masih saya keep, tapi kedepannya saya akan fokus kepada podcast Ustadz. Karena saya merasa saya tidak mungkin menyampaikan segala argumen dengan pikiran saya, dengan mulut saya. Saya harus mendatangkan orang-orang yang berkompeten di dalamnya untuk memberikan ilmu, untuk memberikan kajian meskipun secara tontonan yang menarik podcast. Dan begitu pun ketika saya podcast ini bukan cuma asatid yang ingin saya datangkan. Tapi seperti pegiat ruqyah yang selama ini sudah bergelut dengan mistik-mistik. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita akan bahayanya kesyirikan. Apa kendala selama ini yang antum hadapin? Ancaman. Ancaman apa? Kalau ya, ancaman, kalau pendekar kan udah biasa diancam. Ancamannya beda Ustadz. Diancam mau disantet, ya ada ancaman mau dikirimin apa katanya jin paket-paket kayak gitu kan ya, udah ada. Kalau ancaman kekerasan ya ada gitu, ya cuman kalau kekerasan gak usah dipikirin gitu ya. Yang saya pikirin yang kesyirikan, yang apa namanya itu, yang santet-santet gitu kan, karena kan saya melawan itu dulu. Tidak ada sesuatu yang kuat kalau dijelaskan dalam Al-Quran tentang masalah itu. Jadi tidak perlu khawatir. Betul. Ya. Tapi dari pihak orang terdekat, keluarga, orang ada kendala? Dari pihak terdekat untuk selama ini, ya memang karena kedua orang tua saya itu sudah, ya, jadi hanya tinggal saudara. Jadi yang saya dakwahi untuk keluarga saya, kakak saya. Ya beliau jauh dari agama. Saya nasihati dia dari hal-hal yang kecil gitu. Ya jadi dari kakak itu saya dulu. Baru ke istrinya, ke anaknya, melebar. Antum sendiri dalam membekali diri supaya punya terus bertambah ilmu. Kan ilmu ini butuh. Betul. Apa yang antum lakukan? Belajar. Oke, bagaimana metodenya belajar itu? Apa yang antum lowongin, kitab apa antum baca, atau mungkin ada metode tertentu antum pakai? Setelah Ana main ke tempat Ustadz, ada kitab yang antum titipkan ke saya itu. Yaitu yang Anda pelajari. Terus saya juga mengkaji akidah wasitiyah. Ada beberapa ilmu-ilmu dasar untuk menguatkan tauhid. Karena yang Anda rasa itu Ustaz, hal yang paling utama tauhid. Kalau tauhidnya lemah atau tauhidnya gak kuat, ya bangunannya gak bakal kuat juga, gak bakal kokoh. Jadi saya berusaha untuk mengkaji tauhid, bagaimana itu tauhid. Karena sekarang itu banyak yang mengatakan orang-orang salafi mujassimah, mengatakan ini.
Setelah saya mengkaji akidah wasitiyah, luar biasa, semakin mantap. Jadi saya mengkaji akidah dulu, Ustaz. Sampai Dalam benar-benar. penyusunan materi yang antum mau sampaikan, antum susun secara sistematis atau insidental aja atau ada kasuistik? Kadang saya tuh menyusun, kadang keluar, kalau pembahasannya tidak terlalu berat, keluar sendiri. Keluar sendiri. Tapi kalau pembahasannya agak berat gitu kan ya, butuh dalil, butuh hujah, saya minta bantuan beberapa asatid untuk memberikan beberapa redaksi. Nah, itu dari sisi isi materi. Sekarang kalau untuk misalnya antum membahas tentang seorang individu. Individu. Ya, misalnya individu ini dia masih terus ada di masyarakat syubhatnya. Sampai batas mana antum menjelaskan? Sekali cuplikan, 2 kali cuplikan, apa antum folderkan sendiri ini supaya kalau orang mau nonton tentang dia sudah ada, mungkin yang si fulan lagi seperti itu, atau memang hanya ya siapa kasuistik ada muncul lagi antum jawab lagi? Sebenarnya kalau penjelasan tauhid ya, memberantas khurafat itu tidak boleh sekali. Kita harus mengulang-ulang itu, Ustaz. Mungkin ketika kasus ini redup, kita bangun lagi agar orang tuh merefresh. Oh ini loh akidahnya, oh gini tauhidnya. Begitu. Jadi ketika ada pembahasan seperti itu, tidak harus sekali, Ustaz. Kalau untuk satu orang, ada batasan untuk mengumpulkan data-data tentang dia baru antum angkat, atau cukup dengan beberapa data sudah langsung Minimal saya melihat video asli dulu. Ketika saya nonton video aslinya full, saya tarik benang merahnya, oh di sini. Baru saya komentari. Kalau sebatas ada potongan-potongan viral, kadang saya gak mau bahas. Belajar dari mana nih? Mengenal YouTube, terus kemudian potong-potong cuplikan. Antum ada tim atau sendirian? Sendirian. Nah, itu belajar dari mana nih? Belajar otodidak. Otodidak aja. Otodidak. Berarti semuanya orang bisa belajar ya? Betul. Apalagi antum menggunakan, memaksimalkan media di masa sekarang. Semaksimal yang kita mampu, yang penting jangan sampai melampaui batas ya. Seperti antum berbicara di luar daripada kapasitas ilmu antum, atau antum tidak punya asas tidak yang bisa membantu meluruskan, atau antum ambil data-data dari mereka, atau antum bicara sebelum cross check dan memastikan tentang kebenaran data, ini semua harus hati-hati sekali. Jadi sekaligus juga kita berikan masukan akhiri tentang masalah itu insya Allah. Setelah tadi antara maghrib isya kita dengarkan dari saudara kita tentunya true history ya, bagaimana berita dan sejarah yang benar secara pribadi dari seseorang. Terkadang kita bisa ambil pelajaran dari semua itu tentunya teman-teman sekalian. Dan jazakallah khair, akhirnya sudah datang dan juga teman-teman sudah hadir dalam majelis kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal saleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga selalu menyempurnakan ilmu dan amal saleh kita sampai kita nanti meninggal dalam kondisi Allah SWT ridho kepada kita. Dan semoga Allah selalu menjaga negeri kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in dan turun-temurun. Dan juga semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang memberikan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah lunasi utang negeri kita semudah-mudahnya. Dan juga Allah jadikan negeri kita contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dan Rafah, serta di negara-negara yang sedang tertindas di Syria, di Yaman, di Ugru, di Burma, dimanapun. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka. Allah juga berikan kepada mereka kemerdekaan sempurna sebagaimana Allah berikan kepada kita. Dan juga semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga dengan kemahamuran Allah yang saya yakin sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wadah benar dari Allah, wadah salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.